Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, dalam suatu malam ana bertanya pada diri sendiri. Saat ini ana memeluk agama Islam. Apakah seandainya ana tidak terlahir dari keluarga muslim, apakah ana beragama Islam? Lalu ana melaksanakan sholat isya, kemudian ana tertidur. Begitu ana tertidur sekitar jam 2 malam, ana mendengar orang bercakap-cakap di luar. Ana keluar dari pintu. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Begitu ana menengadahkan wajah ke atas, begitu kagetnya ana, wahai saudaraku, karena ana melihat biasan cahaya berada di langit sab 1. Tulisan itu membentuk sebuah lafaz yang berbunyi, walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Ana sangat tahu bahwa arti ayat itu adalah, dan segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada Allah lah tempat segala makhluk kembali. Lalu ana melaksanakan sholat malam, sholat tahajud waktu itu. Ana tertidur, wahai saudaraku. Ana terbangun, lalu ana hendak melaksanakan sholat fajar. Sebelumnya ana membaca sholawat Nurzat Muhammad atau sholawat Nurullah sebanyak 12.000 yang hendak ana bacakan. Begitu nyampe 7.000, ana hanya merasakan suasana menjadi hangat. Begitu nyampe 11.000, seperti ada tangan yang mencengkram kepala ana dari belakang. Tiba-tiba ana melihat diri ana itu sedang duduk. Sedang yang melihat itu mengudara. Ana terkaget-kaget, yang melihat itu siapa, yang lagi duduk juga siapa. Dalam kebingungan itu ana ditepuk oleh seorang kakek-kakek yang wajahnya sangat bercahaya. Beliau memakai jubah warna serba putih. Beliau menarik tangan ana. Ana seperti digelendeng, ditarik begitu cepatnya sehingga ana tidak tahu ana berada di mana. Ana hanya melihat sebuah padang pasir, padang ilalang yang dipenuhin dengan orang-orang yang memakai jubah warna hijau, seluruhnya warna hijau, yang mana orang-orang tersebut memenuhi seluruh jagat raya ini. Namun ana tidak melihat hembusan angin di tempat itu. Ana hanya melihat seperti udaranya semilir dingin, namun tidak ada tiupan seperti angin berhembus. Hanya udaranya sangat dingin, wahai saudaraku. Seluruhnya orang yang memenuhi jagat utara dan selatan, timur barat, yang memakai jubah warna hijau. Mereka mengatakan, ya Allah, ya Hudum, ya Allah, ya Hudum, ya Allah, ya Hudum. Itu yang mereka ucapkan.
Ana tahu wahai saudaraku bahwa itu artinya adalah fi'il amar yang artinya adalah ya Allah bantulah saya, bantulah hamba. Itu artinya ya Allah ya Khudum. Wahai saudaraku, lalu ana digelendeng lagi oleh kakek itu. Sampailah ana di sebuah tempat yang ana hanya melihat ada sebuah menara. Menara itu sangat tinggi, terbuat dari emas, menjulang hingga langit satu. Dan di bawah menara itu ana melihat seorang yang dikerumunin oleh orang-orang yang berada di padang ilalang atau padang pasir tadi. Semuanya berada di situ. Mereka mengerumuni satu orang yang wajahnya sangat bercahaya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mereka ucapkan. Ana ingin mencium tangan beliau, namun kakek itu menarik ana lagi, digelendeng lagi ana. Ana ditarik, nggak tahu kecepatannya sehingga saya tidak tahu itu berada di mana. Nyampailah ana di sebuah bangunan yang sangat indah nan elok. Pintu terbuat dari emas, tidak terlukiskan betapa indahnya tempat itu. Lalu orang-orang itu juga udah berada di depan tempat itu. Mereka mengatakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu yang mereka katakan. Lalu ana waktu itu tersadar bahwa yang ana lihat jelas bukan alam dunia. Mulailah ana menyadari bagaimana ana kembali dari tempat itu. Ana bertanya kepada kakek itu, "Kek, ini sebenarnya tempat apa?" Beliau hanya mengatakan, "Hada Firdaus." Itulah taman surga Firdaus, wahai saudaraku. Tidak perlu antum percayai, namun ana hanya mengatakan apa adanya tentang yang ana lihat dalam pengalaman ana yang unik, yang susah diterjemahkan dengan logika. Tatkala ana kebingungan di tempat itu, ana bersujud di tanah. Dalam hati ana, ya Allah, ini bukan alam saya. Bagaimana saya bisa kembali ke tempat tinggal saya tadi, ya Allah? Itu dalam hati ana. Lalu kakek itu membelai rambut ana. Tiba-tiba ana sudah berada di tempat ana waktu sholat di rumah ana itu, wahai saudaraku. Itulah pengalaman ana yang unik, yang susah diterjemahkan dengan logika, tidak perlu antum percayai. Namun ana sudah mengatakan apa adanya. Lalu dalam suatu harinya ana bermimpi bertemu dengan kakek yang mengajak ana di alam lain itu. Beliau mengatakan, "Ismi Abul Abbas Ahmad Baya bin Malhom." Dialah Nabiullah Khidir alaihissalam, wahai saudaraku. Satu-satunya orang yang bernama Abul Abbas Ahmad Baya bin Malhom, tiada lain dan tiada bukan, adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Semoga cerita ana ada manfaatnya buat antum dimanapun antum berada. Rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.